Shalom saudara, senang bersama lagi kita di dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Kita di tempat ini juga sangat encourage saudara untuk bisa fokus dan mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir. Jadikan ini saat teduh saudara, supaya bersama-sama kita memuji Tuhan, meninggikan Dia, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara juga bisa klik tombol CC-nya, close caption, karena mungkin ada lagu yang saudara tidak familiar, jadi kita bisa tetap bernyanyi dengan melihat subtitlenya juga. Mari persiapkan hati kita saudara. Mari kita katakan, satu hal telah kami pinta Tuhan, itulah yang kami rindukan. Mari nyanyikan bersama saudara. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku rindukan. Diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doaku, menuntunku dalam kemenangan. Saudara yang di rumah, mari angkat tangan saudara. Ku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah jawabanku. Yesus, Kaulah. Mari katakan saudara, dalam tiap harapanku, dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doaku, menuntunku dalam kemenangan. tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah jawaban. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawaban. Katakan sekali lagi, tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mulah jawabanku. Kau Allah yang setia, ku tak setia. Kau Allah
Kau setia dalam janji-Mu, kini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Mari sembah Dia. Yang mengasihi, tak pernah membiarkan selalu bersama, membawa kemenangan. Yesus, jawaban, jalan keluar. Aku percaya, tiada yang lain selamanya ku hidup bagi-Mu. Selamanya ku hidup bagi-Mu. Selamanya memegang janji-Mu, saat firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung, meski waktu menguji hatiku kegelapan. Di depan mataku Kau menara, terangi jalanku, takkan ku goyah. Mari kita katakan sekali lagi. Selamanya ku hidup bagi-Mu, Yesus. Selamanya ku hidup bagi-Mu. Selamanya memegang janji-Mu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung, meski waktu menguji hatiku kegelapan. Di depan mataku Kau menara, terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Gunung batuku. Mari sekali lagi kita katakan. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah. Gunung batuku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami percaya kasih setia Tuhan, rahmat-Mu, berkat dan perlindungan-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu baru setiap hari. Kami bersemangat untuk memulainya dengan firman Tuhan. Kami mau mencari dahulu Engkau dan kerajaan-Mu, kebenaran. Karena kami tahu semuanya justru ditambahkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sermon kali ini saya ingin kasih judul, Maukah Engkau Sembuh? Nah, jadi saudara, ini mengenai kesembuhan dan berbicara mengenai kesembuhan di dalam firman Tuhan. Bukan hanya kesembuhan tubuh, tetapi juga works perfectly,
ke kesembuhan jiwa. Karena Alkitab berkata, hendaklah tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat gitu ya, baik-baik saja. Nah, saya mau share mengenai seorang pria yang sudah 38 tahun masih juga belum sembuh. Pria ini berada di pinggiran kolam Bethesda gitu kira-kira ya. Dan kemudian satu kali Yesus datang ke daerah itu, dan kemudian dikatakan di Yohanes 5 ayat 6, Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia, si pria itu, telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada si pria itu, maukah engkau sembuh? Ini adalah gambaran firman Tuhan saudara, yang tidak aneh-aneh gitu kira-kira ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Di ayat lain dikatakan, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Selebihnya atau area abu-abu itu selalu dari si jahat gitu ya. Saudara sedang memberi kesempatan kepada pemikiran kita sendiri, memberi kesempatan kepada si jahat mungkin untuk mengambil alih. Padahal firman Tuhan itu simple, dikatakan maukah engkau sembuh? Sebenarnya ini yes no question ya. Tapi ternyata pria ini memilih untuk memberikan jawaban seperti ini. Tuhan katanya gitu ya, dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu katanya, apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan saudara, 38 tahun merusak pemikiran orang ini. Dia harus segera pergi ke kolam untuk sembuh. Dan dia lumpuh. Tentu saja kalau sprint gitu ya, kalaupun ada kesembuhan itu di kolam itu, pria ini pasti sudah kalah. Karena satu-satunya alat untuk dia bisa cepat sampai, yaitu kaki. Nah, itu yang menjadi kelemahannya. Seringkali itu juga menjadi masalah kita saudara. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan juga ingin kita sembuh. Dia bukan Allah yang berlama-lama. Dia bukan menunggu kita baik dulu supaya kemudian datang. Tidak. Firman Tuhan berkata, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebab Ia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan bukan Tuhan yang berlama-lama. Ada quotes dunia yang saya bilang quotes dunia ya, walaupun mungkin anak-anak Tuhan juga iya kan, yaitu yang berkata bahwa Tuhan itu lama tetapi tidak pernah terlambat. Tidak saudara, dia tidak pernah berlama-lama. Dia justru buru-buru. Karena apa? Kita adalah anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin menunggu anaknya sampai sekarat dulu baru ditolong. Atau bahkan ketika anaknya demam, tunggu sampai 4 hari dulu baru ditolong. Tidak ada. Justru orang tua ingin secepatnya anaknya mendapatkan pertolongan. Karena apa? Kasih dari bapaknya. Gitu kira-kira ya. Dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Sesimpel itu saudara. Dan ternyata jawaban si pria ini adalah jawaban yang berbeda. Tahukah saudara bahwa Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia tidak mau saudara berkekurangan, juga termasuk di dalam kesehatan saudara. Dan setelah mereka ngobrol, kemudian dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pria itu, kata Yesus kepadanya, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada waktu itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah saudara perhatikan ada hal yang unik di sini ya. Orang itu sedang sakit. Nah pria ini sedang sakit, tetapi kemudian Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ada yang berbeda dibandingkan dengan dunia. Kalau dunia itu melihat kondisi baru kemudian bertindak. Kalau di dalam kekristenan, orang percaya dan kemudian bertindak. Karena aneh banget kalau ngomong sama orang sakit, sembuhlah. Nah itu kan gak ada gitu ya. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, Yesus ngomong sama orang sakit itu, dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu terjadilah seperti
seperti yang orang itu percaya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini memang bekerja sempurna sesuai dengan Markus 11 ayat 24 yang berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan, akan terjadi kepadamu. Jadi perhatikan saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk kesembuhan kita atau apapun pergumulan saudara, maka saudara tidak cukup hanya sekedar mendengar saja. Tetapi saudara perlu mendengarnya, merenungkannya, memperkatakannya sampai saudara percaya. Lalu kemudian bertindak sesuai dengan percaya saudara, maka kemudian tubuh saudara akan mengalami hal yang saudara percayai. Nah, kira-kira ya. Ketika saya percaya saya sudah sembuh, maka kemudian mulut saya mengucap syukur. Karena apa? Terima kasih Tuhan, saya sudah menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyediakan kesembuhan. Karena memang kita bukan lagi anak yang memohon-mohon, merengek-rengek, meminta apakah Tuhan akan menyembuhkan atau tidak. Karena pada faktanya Alkitab berkata di Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani di dalam surga sudah disediakan. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita digantikan dengan roh yang baru. Kita adalah ciptaan baru, di mana roh yang baru itu menjadi satu dengan rohnya Kristus saudara. Itu artinya kesembuhanmu, kelimpahanmu, pemulihanmu, perlindunganmu, jalan keluar dan jawaban untuk semua masalahmu sudah ada di dalam kita. Karena apa? Kristus ada di dalam kita. Roh kita sudah sempurna. Jadi nanti kalau kita masuk sorga, maka roh yang ada sekarang inilah yang masuk sorga saudara. Bukan roh yang baru lagi gitu kira-kira ya. Tetapi pikiran dan tubuh itu diubahkan berikutnya setelah kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang adalah roh kan. Kuduskanlah kami di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, kata firman Tuhan gitu ya. Nah, kita melihat kepada roh kita kebenaran firman Tuhan, apa katanya? Kemudian kita merenungkannya dan pikiran kita diubahkan, kita menjadi percaya. Lalu kemudian kita bertindak sesuai dengan percaya kita. Itulah yang terjadi di kolam Bethesda hari itu. Pria ini memilih untuk kemudian percaya walaupun awalnya dia meragukannya. Perhatikan saudara, saya mengulang sedikit lagi bahwa tujuan kita dan tujuan Tuhan itu enggak berbeda. Kita pengen sembuh, Tuhan juga ingin sembuh. Tetapi saudara perlu tahu bahwa jalan kita itu berbeda dengan jalannya Tuhan. Bagi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi firman Tuhan semuanya mungkin. Kalau kita percaya, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Pria ini kemudian memilih untuk percaya. Dan karena saya juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil, dia bukan hanya menceritakan kepada pria itu aja. Pasti juga dia ceritakan kepada yang lain gitu kira-kira ya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Ia menyediakan keselamatan bagi yang percaya gitu kira-kira saudara ya. Nah, tapi hari itu pria itu kemudian karena dia percaya, maka dia bertindak ketika dia mulai bersiap-siap dan kemudian mau menggulung tikarnya. Ketika dia mulai mau berdiri, maka terjadilah sesuai dengan yang ia percaya. Saudara dan saya mungkin tahu cerita ini. Kita mungkin tahu bahwa 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi yang lain itu tidak akan menimpa aku. Ya, saya percaya. Tetapi ketika mulai banyak orang di sekitar kita berkata bahwa dia juga percaya tapi gak sembuh tuh. Dia juga percaya tapi gak ngalamin, kita mulai ragu. Saudara perhatikan, Tuhan simple saja. Maukah engkau sembuh? Kalau engkau mau, renungkan sampai engkau percaya, maka kemudian tindakanmu akan berubah. Kalau cuma sekedar tahu, itu belum cukup. Sampai saya percaya dan saya akan melihat bagaimana tubuh saya ini yang adalah hamba dari jiwa, itu kemudian merespon dan menerima kesembuhan dan jawaban yang sudah saya imani. Kesembuhan ada bagi kita,
apapun penyakit saudara, kuasa kesembuhan yang dari Tuhan itu jauh lebih besar. Jangan dengarkan perkataan orang yang tidak percaya. Dengarkan perkataan firman Tuhan yang tidak pernah gagal dari semenjak dunia ini diciptakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Firman-Mu kami renungkan terus. Sehingga kami fokus kepada iman dan kebenaran. Bukan fokus kepada orang-orang yang menceritakan pengalaman yang berbeda dari apa kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau melihat mujizat penyediaan itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku ingin berdoa untuk setiap rekan-rekan yang sakit. Saudara, engkau tidak perlu menunggu untuk orang lain mendoakan engkau. Karena kepada setiap kita, Roh Kudus juga ada di dalam kita. Roh Kristus juga ada di dalam kita. Kuasa kesembuhan ada di dalam kita. Bagianmu, renungkan dan percayai sampai engkau melihat mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini. Selamanya ku mau hidup bagimu Tuhan. Mari kita katakan. Selamanya ku hidup bagimu, selamanya memegang janjimu, sebab firman-Mu kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, kau benaran terangi jalanku, takkan ku goyah. Mari kita katakan, meski waktu yang menguji hatiku. Oh, meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, kau menaran terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku, takkan ku goyah. takkan ku goyah. Gunung batuku, Mari katakan sekali lagi. Kami takkan goyah. takkan ku goyah. Gunung batuku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup dan bukan hanya sekedar kalimat, tetapi firman-Mu adalah Engkau sendiri yang memberikan perubahan ketika kami renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bersama-sama ikut dalam Selamat Pagi Roh Kudus, sudah merenungkan firman Tuhan. Kita encourage saudara bisa hafalkan satu ayat dan saudara bisa perkatakan itu sepanjang hari. Dan saudara juga bisa share renungan ini. Saudara bisa kirimkan linknya kepada orang-orang yang kita kasihi, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil kasih karunia yang membawa kebebasan. Juga untuk setiap saudara yang ingin support pelayanan ini, saudara bisa lihat nomor rekening di captionnya, dan saudara bisa dukung ke sana. Semakin banyak orang yang akan kita ceritakan Injil kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita.